Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Erlangga di channel Gladorful. Kali ini di Sabtu pagi tanggal 7 Oktober 2023, saya sudah berada di stasiun Tugu di kota Yogyakarta. Dan saat ini saya akan menuju ke kota Jakarta dengan menggunakan kereta api Taksaka. Pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Taksaka dengan kelas tertinggi teman-teman, yaitu kelas luxury sleeper. Nah teman-teman, di stasiun Tugu Yogyakarta ini terdapat dua pintu masuk, yaitu pintu masuk timur dan juga pintu masuk selatan. Perbedaannya adalah untuk pintu masuk timur ini parkirannya itu hanya sedikit teman-teman, dan mungkin lebih rekomendasi untuk kendaraan itu hanya drop off penumpang. Sedangkan untuk area kantong parkir dari stasiun Tugu Yogyakarta berada di peron sebelah selatan. Dan tadi saya juga sudah parkir melalui peron selatan. Saya melalui Selasar Malioboro menuju ke peron timur teman-teman. Jadi antara peron selatan dan peron timur dihubungkan oleh Selasar Malioboro teman-teman, yang berjarak kurang lebih itu 300 meteran. Dan di antara peron sebelah selatan dan peron sebelah timur terdapat PJL yang sangat unik teman-teman, yaitu PJL geser, dan merupakan satu-satunya PJL bertipe geser di Indonesia untuk saat ini teman-teman. Kalau saya pribadi kenapa lebih suka peron timur? Karena fasad ataupun bangunan utama dari stasiun Tugu Yogyakarta itu lebih terlihat di peron sebelah timur teman-teman, yaitu bangunan lamanya yang mana merupakan bangunan heritage. Nah itu lebih terlihat di peron sebelah timur teman-teman dari pintu masuknya. Oh iya teman-teman, pada perjalanan kali ini saya mendapatkan tiket itu hanya Rp300.000 loh. Kok bisa? Nah nanti akan saya jelaskan ketika saya sudah masuk ke dalam peron stasiun teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam peron stasiun Tugu Yogyakarta. Nah teman-teman, karena rangkaian kereta api Taksaka belum tersedia, maka saya mau istirahat dulu di Anggrek Lounge teman-teman. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam Anggrek Lounge, yang mana merupakan ruang tunggu premium istilahnya dari stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Dan untuk Anggrek Lounge ini bisa diakses oleh para penumpang kereta luxury kemudian panoramik. Nah itu bisa menggunakan ruang di Anggrek Lounge ini teman-teman. Dan untuk para penumpang kereta api eksekutif biasa juga bisa mengakses Anggrek Lounge dengan membayar sebesar Rp65.000 teman-teman. Dan di Anggrek Lounge ini terdapat kursi sofa yang sangat nyaman, kemudian ada fasilitas hiburan berupa tayangan TV, kemudian ada beberapa makanan ringan, kemudian ada seperti teh, kopi, dan segala macamnya. Dan Anggrek Lounge di stasiun Tugu Yogyakarta menurut saya lumayan mewah teman-teman. Ya nuansa unsur Jawanya sangat kental karena menggunakan aksen seperti rumah joglo teman-teman. Nah teman-teman, kembali dengan janji saya tadi yang akan menceritakan bagaimana saya dapat tiket kereta api Taksaka luxury sleeper seharga Rp300.000 saja teman-teman. Jadi pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober tahun 2023 kemarin, PT Kereta Api menyelenggarakan event yang diberi nama KAI Expo yang bertempat di Jakarta Convention Center atau Balai Sidang Jakarta, yang mana menyediakan tarif promo tentu saja dengan kuota terbatas untuk 4 kelas. Untuk kelas ekonomi dijual seharga Rp50.000, kemudian untuk kelas bisnis Rp100.000, kelas eksekutif Rp150.000, dan kelas luxury Rp300.000 teman-teman. Nah yang jadi masalah, yang kelas luxury sleeper ini itu kuotanya sangat terbatas teman-teman. Dan kemarin teman-teman, saya ketika tanggal 1 Oktober datang di Jakarta Convention Center itu pukul 3 pagi teman-teman. Ya effortnya sangat luar biasa sekali teman-teman. Oh ya teman-teman, dan untuk keberangkatan kereta api Taksaka dari stasiun Tugu Yogyakarta pada pagi ini sesuai dengan jadwal, yaitu pada pukul 8:45 teman-teman, dan akan tiba di stasiun Gambir di kota Jakarta pada pukul 3:09. Nah sekarang saatnya saya icip-icip dulu snack yang ada di Anggrek Lounge. Kereta api Taksaka merupakan salah satu kereta api yang istimewa teman-teman. Kenapa bisa dibilang istimewa? Karena kereta api Taksaka merupakan satu-satunya
kereta api non-branding Argo yang mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas ataupun privilege yang setara bahkan melebihi kereta Argo. Seperti contohnya, kereta api Taksaka adalah satu-satunya kereta api di Indonesia yang mengusung tema hype trip, teman-teman. Dan itu tidak ada di rangkaian kereta api lain. Beberapa keistimewaan dari rangkaian kereta api Taksaka yang bisa disandingkan dengan kereta api Argo lainnya yaitu adalah adanya fasilitas live cooking, teman-teman, yang mana masakan itu dimasak secara langsung oleh koki yang ada di rangkaian kereta makan ataupun restorasi, dan itu biasanya hanya ada di rangkaian kereta api Argo, teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini di peron jalur nomor 4 bersiap masuk rangkaian kereta api Lodaya dengan relasi dari Solo Balapan hingga stasiun Bandung. Bisa kita lihat calon penumpang kereta api Lodaya yang naik dari stasiun Yogyakarta banyak sekali. Nah, teman-teman, bisa kita lihat rangkaian kereta api Taksaka saat ini juga sedang persiapan untuk langsir. Nah, teman-teman, saat ini saya akan keluar dari Anggrek Lounge dan akan menuju ke peron nomor 5, teman-teman, untuk naik ke rangkaian kereta api Taksaka. Nah, teman-teman, saat ini di peron nomor 5 telah masuk rangkaian kereta api Taksaka, yang mana untuk rangkaian luxury-nya berada di paling depan. Pagi. Ya, luxury. Sama Bapak Didi. Ya, betul. Bersihnya satu A, Ya, Bapak ya. makasih. Baik, teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam kabin kereta api Taksaka Luxury Sleeper. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, untuk yang generasi pertama itu lebih private, teman-teman, karena ada tutup seperti ini, sehingga saya seperti memiliki ruang kabin sendiri, teman-teman. Ya, semacam kelas bisnis dari pesawat ya, teman-teman. Dan baru saja datang, saya sudah mendapatkan aqua kecil. Nah, teman-teman, mari kita langsung review fasilitas yang ada di rangkaian kereta api Taksaka kelas luxury sleeper. Pertama, tentu saja ada bangku yang mana memiliki sandaran kursi yang bisa direbahkan hingga 170 derajat, teman-teman. Kemudian juga ada leg rest yang bisa direbahkan sehingga bisa membentuk sebuah kursi sleeper. Lalu di sandaran kursi sebelah kanan banyak sekali berjajar tombol-tombol, teman-teman. Untuk ini tombol untuk memundurkan sandaran kursinya. Mari kita coba. Nah, seperti ini. Jadi ini sandaran kursinya mundur, kemudian kursinya itu agak maju, teman-teman. Ya. Tombol yang kedua untuk menaikkan leg rest-nya, teman-teman. Kemudian juga ada meja makan. Ya, kita tarik seperti ini. Agak sedikit berat. Dan kemudian ada lampu baca yang mana untuk mengatur tuasnya berada di sebelah sini, teman-teman. Lalu kemudian di sini ada sebuah kompartemen untuk menaruh mungkin barang-barang berharga. Lalu juga ada colokan bertipe USB. Lalu juga ada cermin, teman-teman, di bagian dalamnya. Dan pas sekali apabila mungkin saya belok ke arah sini, nah ini langsung mengarah ke cermin. Lalu kemudian juga ada colokan tipe universal, teman-teman, sehingga bisa menggunakan colokan dari berbagai negara. Kemudian juga ada colokan tipe USB lagi. Wow, colokannya banyak sekali, teman-teman. Lalu juga ada cup holder di sebelah sini. Nah, dan ini merupakan tampilan affornya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Ada menu music. Kita cek. Ternyata kosong, tidak ada apa-apanya. Untuk film, ya ada beberapa film yang bisa kita pilih. Untuk sensitivitasnya lumayan, teman-teman. Kita coba klik dengan tenaga yang pelan saja. Ini untuk sensitivitasnya lumayan. Lalu kemudian ada route, mungkin ini seperti Google Maps. Tidak bisa dipergunakan.
Dan ini untuk kita apabila ingin memesan makanan dan minuman teman-teman. Lalu juga ada majalah permainan. Kita lihat coba permainannya. Nah ini ada beberapa permainan, ya permainan yang ringan teman-teman, seperti Angry Birds, Candy Crush dan sebagainya macamnya. Dan kemudian di sini ada beberapa tombol ini untuk mengakses fitur ataupun tampilan yang ada di depan. Lalu di sini juga ada tombol merah teman-teman yang bisa dipergunakan apabila teman-teman butuh bantuan seperti memanggil pramugari yang sedang bertugas teman-teman. Lalu di bagian bawah juga ada tempat sampah teman-teman. Nah ini. Lalu kita sudah diberikan satu buah selimut teman-teman. Nah ini dia selimutnya. Oke, bagus sekali. Lalu juga ada seperti biasa kantong kresek. Dan di bagian atas juga terdapat kompartemen untuk menaruh barang-barang bawaan penumpang teman-teman. Untuk kursinya sendiri menggunakan bahan seperti semacam kulit sintetis, yang mana menurut saya ya lumayan tebal dibandingkan dengan eksekutif yang biasa teman-teman. Lalu kemudian juga ada semacam bantal, hanya saja tipis ini teman-teman. Mungkin kalau direbahkan banget itu kurang nyaman. Nah untuk sekarang sudah menjadi kereta sleeper dengan kursi yang bisa direbahkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, bantalnya kurang tinggi. Nah bisa diakali selimutnya, karena ini kan perjalanan pagi ataupun siang, mungkin tidak begitu kepakai teman-teman. Nah, bisa saya pakai untuk ini teman-teman, karena bantalnya kependek kecil, sehingga saya menggunakan selimut ini sebagai alas bantal karena pendek banget. Nah teman-teman, untuk tinggi saya yang kurang lebih 170 ini sangat nyaman sekali. Sangat pas lah. Jadi tidak mentok ke sana ya teman-teman. Nah teman-teman, dan untuk rangkaian kereta api luxury menggunakan rangkaian K1 atau rangkaian eksekutif produksi tahun 2018 dengan nomor urut 60 yang berasal dari Dipo Yogyakarta teman-teman. Saat ini kita akan cek untuk lokomotifnya. Nah ini dia untuk lokomotif yang berdinas untuk mengelar rangkaian kereta api Taksakan menggunakan cc 206 1505 dari Dipo Induk Sudotopo teman-teman. Nah ini dia teman-teman, salah satu keunikan dari rangkaian luxury sleeper itu jumlah pintu itu ada 3 teman-teman. Jika biasanya eksekutif ataupun rangkaian kereta api jarak jauh lainnya menggunakan pintu berjumlah 4, untuk rangkaian luxury sleeper ini hanya ada 3 teman-teman. Jadi yang sini tuh nggak ada. Untuk rute perjalanan kereta api Taksakan diawali dari stasiun Yogyakarta, kemudian berhenti di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Gambir. Baik teman-teman, dan untuk rangkaian kereta api Taksaka luxury sleeper itu ada 1 buah toilet yang mana tidak dipisahkan baik toilet pria maupun wanita. Baik teman-teman, sekarang kita review fasilitas toiletnya. Ya ini kita kunci dulu, double ya teman-teman, seperti biasa, dan tidak bisa dibuka dari luar. Dan kita review secara singkat fasilitas toiletnya. Nah ini yang membedakan teman-teman, yaitu ada tanaman seperti di hotel bintang 5 teman-teman, ada tanaman hidup, kemudian ada lampu untuk menyinari tanamannya, kemudian ada kotak sabun teman-teman, kemudian ada mini wastafel, kemudian ada tisu, kemudian ada plastik teman-teman, kemudian ada alas duduk kloset, dan kemudian ada cermin yang cerminnya ini sangat luas sekali dari ujung ke ujung. Wow, mantap. Kemudian ada pengharum ruangan, gantungan, dan ini untuk toiletnya teman-teman, menggunakan toilet tipe duduk, dan ada siraman. Oke, berfungsi dengan baik. Kemudian untuk flashnya berada di sebelah sini, kemudian juga ada kotak tisu, kemudian ada tempat sampah, ada pegangan, dan di sini ada beberapa rak teman-teman. Dan untuk luasnya sendiri tidak begitu luas teman-teman, namun lebih lengkap daripada yang eksekutif biasa. Mantap jiwa. Nah teman-teman, selepas dari toilet ternyata sudah dibagikan welcome drink oleh pramugari yang sedang bertugas teman-teman. Dan karena tadi saya sedang review toilet, jadi saya nggak bisa request.
Nah, ini saya diberikan kacang hijau, nggak apa-apa. Ini sebagai welcome drinknya. Sekarang saya mau coba dulu welcome drinknya. Nah, teman-teman, kelemahan ataupun kekurangan dari sleeper class generasi pertama ataupun luxury sleeper ini itu adalah kursinya itu ada dua sisi, searah jalan perjalanan kereta api dan membelakangi perjalanan kereta api. Dan kebetulan saya dapat kursi di nomor 1A, dan kursi saya ini kebetulan juga mengarah dengan arah perjalanan kereta api. Wow, mantap. Kereta api Taksaka telah bergerak meninggalkan stasiun Yogyakarta tepat pada waktunya pukul 8:45. Baik teman-teman, saat ini rangkaian kereta api Taksaka telah tiba di stasiun Kutoarjo. Nah teman-teman, selepas stasiun Kutoarjo, kereta api Taksaka dipacu hingga kecepatan 115-116 teman-teman. Penggunaan akordeon itu sangat pengaruh sekali. Saat ini saya merasakan, wow, kedap sekali. Sangat-sangat nyaman. Suara bising dari luar itu tidak begitu terasa. Nah mungkin sedikit agak terasa karena pintunya dibuka ya teman-teman. Jadi suara bising dari luar itu masuk ke dalam. Dan juga teman-teman untuk boginya sendiri saya merasakan sangat lumayan nyaman. Ini saya berada persis di bawah bogi kereta. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Baik teman-teman, saat ini tepat pukul 9:49. Rangkaian kereta api Taksaka telah tiba dan berhenti di stasiun Kebumen. Rangkaian kereta api Taksaka berhenti di stasiun Kebumen hanya 2 menit teman-teman. Nah, semboyan 35 sudah dibunyikan. Tepat pada pukul 9:51, rangkaian kereta api Taksaka bergerak meninggalkan stasiun Kebumen. Dan saat ini sedang ada pembagian tuslah makan berat, snack, dan juga minuman secara bersamaan. Oh iya. Nah teman-teman, selepas stasiun Kebumen, saya mendapatkan tuslah berupa sarapan pagi dan juga minum. Nah yang mana minumnya itu kita bisa milih antara kopi dan juga teh teman-teman. Nah kali ini saya minum teh. Nah untuk sarapannya belum saya cek, mari kita lihat apa isinya. Yuk kita unboxing. Nah teman-teman, saya mendapatkan satu buah roti. Ini dari Good Bread tulisannya. Dan kemudian ada air mineral lagi. Wow, tadi sudah dapat, sekarang dapat lagi. Berarti sudah ada 2. Nah ini dapat semacam puding ya. Dan kondisinya masih dingin teman-teman ini. Mantap, mantap, mantap. Dan ini dia, kita dapat makanan apa ini?
Nah, ini dia sarapan kali ini teman-teman. Ada ayam, kemudian kentang, ini salad ini, kemudian ada saus. Oh ya, ya, terima kasih. Nah teman-teman, tidak lama berselang saya mendapatkan ataupun dipinjamkan Fasos headset. Jadi untuk sekarang itu sepertinya Fasos headsetnya itu by request ya, jadi tidak disediakan full. Kalau kita minta baru disediakan. Nah teman-teman, untuk headsetnya sendiri ini kalau saya baca mereknya Audio Technica teman-teman. Ya salah satu headset lumayan bagus. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita sikat saja teruslah sarapan paginya. Dan untuk rasanya ya masih sama, enak, standar dari kereta restorasi ataupun kereta makannya. Bagi para ulama yang akan mengambil perjalanan di stasiun Kroya, silakan Anda untuk mempersiapkan diri sebelum periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Baik teman-teman, saat ini rangkaian kereta api Taksaka telah tiba di stasiun Kroya pada pukul 10:21. Nah teman-teman, untuk kereta api unggulan seperti kereta api Argo dan juga salah satunya Taksaka ini berhenti di stasiun itu nggak lama-lama, hanya sekitar 2 menit, 3 menit, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Dan saat ini kereta api Taksaka sudah kembali bergerak meninggalkan stasiun Kroya. Di stasiun Kroya ini terdapat perpecahan ataupun percabangan jalur kereta api yang menuju ke arah Bandung itu akan belok ke jalur kiri, kemudian untuk yang menuju ke arah stasiun Purwokerto hingga stasiun Cirebon belok di sebelah kanan teman-teman. Bagi kereta api Taksaka nanti sudah tiba di stasiun Purwokerto. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri sebelum turun, periksa dan ready kembali barang bawaan Anda. Baik teman-teman, saat ini tepat pukul 10:47 rangkaian kereta api Taksaka telah tiba dan berhenti di stasiun Purwokerto yang merupakan pusat dari daerah operasi ataupun Daob 5. Dan saat ini akan segera diberangkatkan teman-teman rangkaian kereta api Argo Semeru dengan relasi dari stasiun Gambir hingga stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Nah teman-teman, saat ini di stasiun Purwokerto sedang ada proses pengisian air di rangkaian kereta api Taksaka teman-teman. Akan kembali diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pada pukul 10:50.
selepas stasiun Purwokerto, rangkaian kereta api Taksaka tidak dipacu hingga kecepatan maksimal 120 km per jam. Dikarenakan jalur setelah stasiun Kebasen hingga setelah stasiun Perupuk itu merupakan jalur pegunungan teman-teman, yang mana konturnya itu berkelok-kelok dan naik turun, sehingga kecepatan kereta api Taksaka dibatasi di antara petak dari stasiun Kebasen hingga stasiun Perupuk. Nah teman-teman, saya mau mendengarkan hiburan yang ada di angkotnya teman-teman menggunakan headset yang tadi saya pinjam. Nah teman-teman, berdasarkan experience yang saya rasakan untuk tampilan video dan kualitas audionya lumayanlah dapat diandalkan untuk melawan rasa suntuk selama kita di perjalanan. Di rangkaian kereta api Taksaka juga terdapat wifi, dan untuk ini bukan merupakan fasilitas khusus karena di gerbong biasa juga ada wifi-nya teman-teman. Sekarang saya akan review tentang bagaimana kecepatan wifi yang ada di kereta api Taksaka ini teman-teman. Oke, sekarang kita sudah terkoneksi dengan wifi-nya yaitu KAI Free Wifi. Oke teman-teman, saat ini situs website yang saya buka masih layarnya putih alias tidak loading sama sekali. Sudah ditunggu lama tapi tetap saja tidak terbuka sama sekali. Nah teman-teman, dan di sebelah saya juga ada barcode yang bisa kita scan untuk melihat ataupun menonton film-film yang ada di aplikasi KAI Akses. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan wifi, kita nonton teman-teman. Mari kita coba. Loh, sebentar. Loh. Wah, ternyata tidak bisa teman. Tapi ternyata teman-teman, justru dengan jaringan wifi kita nonton, saya malah bisa membuka website teman-teman. Nah, bisa kita lihat beberapa website bisa lancar saya buka. Sekarang saya mau coba buka YouTube ya teman-teman. Dan ketika saya cek kecepatannya, lumayan juga teman-teman, mendapatkan angka sekitar 2 hingga 3 Mbps teman-teman. Nah teman-teman, di barat stasiun Perupuk terdapat sebuah percabangan yang mana menuju ke arah stasiun Selawi hingga ke stasiun Tegal. teman-teman,
baru saja kereta api Taksaka meninggalkan stasiun Ketanggungan. Dan sebentar lagi kita akan melewati sebuah jembatan yang diberi nama Jembatan Kali Ciledug, yang mana itu merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kereta api Taksaka segera tiba di stasiun Cirebon. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, silakan Anda untuk mempersiapkan diri. Baik teman-teman, saat ini tepat pukul 12:30 rangkaian kereta api Taksaka telah tiba di pusat Daob 3, yaitu stasiun Cirebon. Teman-teman, saat ini di jalur 3 tersedia rangkaian kereta api Sembrani dengan relasi dari stasiun Gambir hingga stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Dan kereta api Taksaka berhenti di sini lumayan lama, teman-teman, dikarenakan kereta api Taksaka tiba lebih awal 2 menit dari jadwal seharusnya, yaitu tepat pukul 12:32, sehingga kereta api Taksaka berhenti kurang lebih selama 5 menit di stasiun Cirebon dan akan diberangkatkan kembali nanti pada pukul 12:35. Nah teman-teman, karena perjalanan saya masih ada kurang lebih 2,5 jam lagi hingga ke stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir, maka saya mau istirahat dulu, teman-teman. Mata sudah lumayan ngantuk. Nah, waktu 2,5 jam ini mau saya manfaatkan untuk istirahat tidur dulu. Nah teman-teman, untuk selimut dan juga headset ini merupakan fasilitas pinjaman ya teman-teman. Jadi bukan merupakan fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma, jadi hanya dipinjamkan selama perjalanan berlangsung. Dan nanti biasanya menjelang stasiun akhir, ini baik selimut maupun headset akan ditarik kembali oleh perami yang sedang bertugas, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, menjelang tiba di stasiun akhir, pramugari membagikan hot towel teman-teman, atau handuk panas untuk kita membasuh muka agar segar sampai di stasiun tujuan. Menjelang stasiun Jatinegara juga lampu utama di rangkaian kereta api Taksaka kelas luxury sleeper sudah agak diterangkan teman-teman. Tadi kan dibuat sedikit redup, nah saat ini sudah full dinyalakan terang teman-teman. Sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba dan berhenti di stasiun Jatinegara. Bagian yang akan berhenti atau turun di stasiun Jatinegara agar mempersiapkan diri. Mohon
periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan Batu Kata. Nah teman-teman, di sini juga terdapat percabangan untuk yang sebelah kanan itu merupakan jalur yang menuju ke stasiun Pasar Senen. Sedangkan kita ambil ke arah kiri untuk nanti menuju ke arah stasiun Manggarai, kemudian naik ke flyover ataupun jalur layang hingga sampai di stasiun Gambir. Selamat sore, pendengar yang kami hormati. Kami informasikan bahwa Kereta Api Taksaka akan tiba di stasiun akhir perjalanan, stasiun Gambir. Terima kasih. Selamat sore. Baik teman-teman, saat ini rangkaian kereta api Taksaka sudah tiba di stasiun Gambir teman-teman. Oh mbak. Baik teman-teman, saat ini perjalanan saya sudah sampai di stasiun tujuan akhir, yaitu di stasiun Gambir di kota Jakarta. Dengan sampainya saya di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir, maka saya akan mengakhiri trip perjalanan pada kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menyaksikan trip perjalanan saya pada perjalanan-perjalanan berikutnya yang tentu saja tidak kalah menariknya teman-teman. Teman-teman, saya pamit undur diri dari trip video perjalanan pada kali ini. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa bahagia. Matur nuwun.